barat. Di depan rumah papan yang mulai rapuh dimakan usia, seorang perempuan muda bernama Maya berdiri sambil memegang selembar kertas kusam. Kertas itu sudah ia baca puluhan kali sejak kemarin malam. Surat dari agen penyalur tenaga kerja yang menyatakan bahwa ia diterima bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Surat itu seharusnya membuatnya bahagia. Tapi pagi itu, justru membuat dadanya sesak. Seperti ada tangan yang meremas hatinya pelan-pelan. Dari dalam rumah terdengar suara batuk berat. Ayahnya, Pak Rano, sudah berbulan-bulan terbaring sakit. Dokter bilang paru-parunya melemah, butuh perawatan rutin, butuh obat yang harganya tak pernah turun. Setiap hari Maya melihat wajah ayahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, tapi tetap berusaha tersenyum agar tidak membuat anak-anaknya sedih. Maya masuk ke kamar ayahnya. Ia duduk di samping ranjang bambu yang mulai miring, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. "Ayah." Maya berangkat. "Ya." Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Ayahnya membuka mata perlahan. Senyum kecil muncul di wajahnya, walaupun jelas ada kekhawatiran di baliknya. "Kalau itu jalan terbaikmu, berangkatlah, Nak. Ayah tidak punya apa-apa untuk mencegahmu. Tapi hati-hati. Dunia di luar sana tidak selalu ramah." Maya menahan tangis. Ia tahu, ayahnya pasti merasa bersalah karena tidak bisa menahan anaknya pergi jauh. Tapi ia juga tahu, kalau ia tetap tinggal, rumah itu bisa hilang kapan saja. Utang pengobatan terus menumpuk. Listrik rumah sudah hampir diputus. Bahkan adiknya, Salsa, berusia 13 tahun, sudah bersiap berhenti sekolah jika mereka tidak punya uang untuk membayar seragam dan buku. Ketika Maya keluar dari kamar, ia melihat Salsa sedang menatapnya dari sudut dapur. Gadis kecil itu pura-pura sibuk merapikan tas sekolah, tapi matanya merah, tanda ia habis menangis diam-diam. "Kak, beneran mau pergi?" tanya Salsa dengan suara kecil. Maya meraih adiknya, memeluknya erat. "Kakak pergi supaya kamu tetap bisa sekolah. Supaya kamu bisa punya masa depan yang tidak sesulit kakak." Angin pagi menyapu rambut Maya yang terurai, membawa aroma tanah basah dan suara ayam yang mulai berkokok. Itu adalah aroma kampung yang ia cintai, tempat ia tumbuh, tertawa, dan bermimpi. Namun kini, tempat itu hanya memantulkan satu kenyataan. Mereka butuh uang, lebih cepat dari yang mereka punya. Siang harinya, Maya duduk bersama ibunya di ruang tamu kecil yang dipenuhi foto keluarga. Di meja kecil, ada daftar utang yang terlipat rapi. Jumlahnya membuat kepala siapapun berputar. Ibunya memegang daftar itu sambil berkata, "Kalau kamu benar-benar berangkat, mungkin rumah ini masih bisa dipertahankan." Maya menundukkan kepala. Bagian tersulit dari keputusan itu bukan soal pekerjaan yang berat, bukan soal jauh dari rumah, tapi karena ia tahu, kepergiannya adalah satu-satunya harapan keluarga itu. Sore menjelang maghrib, mobil agen datang untuk menjemput. Maya membawa satu tas kecil saja, berisi 2 pasang baju, selembar kerudung, dan beberapa foto keluarga. Ketika ia hendak masuk ke mobil, ibunya memeluknya erat, seolah takut tubuh Maya akan menghilang jika dilepas sedetik saja. "Nak, apapun yang terjadi di sana, jangan lupa pulang. Kami menunggumu," bisik sang ibu dengan suara parau. Maya mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. "Insya Allah, Bu. Maya pulang. Untuk ayah. Untuk kalian." Mobil bergerak perlahan, meninggalkan gang kecil yang semakin menjauh di cermin belakang. Rumahnya mengecil, sawah memudar, dan bayangan keluarganya hilang di tikungan jalan. Di dalam mobil, Maya memejamkan mata. Ia sadar, hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang mungkin membawa kebahagiaan, atau justru membawa luka yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Yang ia tahu hanya satu, ia pergi bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Dan ia belum tahu, bahwa keputusan yang ia ambil hari itu akan menuntunnya pada cerita paling rumit dalam hidupnya, sebuah cerita yang tidak akan pernah ia lupakan. Pesawat yang ditumpangi Maya mendarat saat matahari Arab Saudi baru muncul, memantulkan cahaya keemasan di atas gurun yang luas. Ketika pintu pesawat dibuka,
Hawa panas langsung menyergap tubuhnya, berbeda jauh dari udara kampungnya yang lembut dan sejuk. Ini adalah dunia baru, dan entah mengapa, dunia ini terasa jauh lebih sunyi daripada yang ia bayangkan. Di pintu kedatangan, seorang perempuan Arab dengan abaya hitam dan wajah lembut menyambutnya. Namanya Rania, staf dari kantor Tuan Rashid, majikan tempat Maya akan bekerja. Rania memperlakukan Maya dengan ramah, namun tetap menjaga wibawa. "Jangan khawatir, Maya," ujar Rania sambil tersenyum. "Majikanmu orang baik." Maya mengangguk pelan. Hatinya tetap berdebar. Ia membawa harapan keluarga, tapi di sisi lain, ia membawa ketakutan yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Perjalanan menuju rumah majikannya memakan waktu hampir 1 jam. Dari jendela mobil, Maya melihat gedung-gedung megah, jalanan lebar, dan mobil mewah berlalu lalang. Semua ini terasa seperti dunia lain, dunia yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi tempat tinggalnya untuk beberapa tahun ke depan. Ketika mobil memasuki sebuah kawasan elit, Maya mulai merasakan kecanggungan. Rumah-rumah di sana terlihat seperti istana mini, pagar tinggi, taman rapi, lampu-lampu elegan yang membuat suasana terlihat mahal bahkan di siang hari. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna putih krem, dengan pintu kayu tinggi dan ukiran khas Timur Tengah. Taman kecilnya dipenuhi tanaman hijau yang tertata rapi. "Inilah rumahnya," kata Rania sambil menatap Maya. Maya mengangguk dan mengikuti Rania masuk ke dalam. Aroma ruangan itu wangi, perpaduan kayu mahal dan parfum lembut. Langit-langitnya tinggi, lampu gantungnya berkilauan seperti permata. Maya hampir tidak berani menginjak lantainya yang mengkilap, takut meninggalkan jejak. Lalu dari balik ruangan, muncul seorang pria berwajah teduh dengan janggut rapi. Matanya tajam namun tidak galak. Usianya sekitar akhir 30-an. Pakaian putihnya membuatnya terlihat semakin berwibawa. Dia adalah Tuan Rashid. "Assalamualaikum," ucap Rashid dengan suara rendah namun dalam. Maya menunduk, gugup. "Waalaikumsalam, Tuan." Rashid menatap Maya lama, bukan dengan pandangan yang menilai, tapi seperti menimbang sesuatu yang tidak ia ucapkan. Ada keheningan sebentar sebelum ia berkata, "Rania, tolong beri dia kamar dan ajarkan tugas-tugasnya. Dia terlihat lelah." Rania mengangguk dan membawa Maya ke lantai 2, ke sebuah kamar kecil namun bersih. Kamar itu memiliki satu tempat tidur empuk, lemari kecil, dan jendela yang menghadap ke taman belakang. Jauh lebih baik dari kamar bambu di kampungnya. "Mulai besok kamu bekerja," kata Rania. Tuan Rashid orangnya pendiam. Jangan takut kalau dia terlihat serius. Malam pertama itu, Maya sulit tidur. Di luar, angin gurun berhembus lembut. Dari jendela, ia melihat langit Riyadh yang dipenuhi lampu kota. Tapi di tengah keindahan itu, Maya merasa sangat sendiri. Ketika akhirnya ia terlelap, suara langkah kaki membuatnya tersentak. Maya membuka mata perlahan. Suara itu datang dari lorong. Pelan, tenang, namun terasa berat. Seperti langkah seseorang yang sedang memikirkan banyak hal. Ia membuka pintu sedikit. Dari celah sempit, Maya melihat sosok Tuan Rashid berjalan menuju sebuah ruangan di ujung lorong. Tangannya membawa bingkai foto. Rashid berdiri di depan ruangan itu cukup lama. Maya tidak tahu siapa yang ada di dalam foto, tapi raut wajah Rashid jelas sedang diliputi rindu dan kesedihan yang dalam. Ketika Rashid memeluk foto itu erat-erat, Maya langsung menutup pintu. Dadanya berdebar. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang terasa seperti luka yang belum sembuh. Keesokan paginya, Maya mulai bekerja. Ia membersihkan ruang tamu, menyapu halaman kecil, menata ruang makan. Sementara itu, Rashid duduk di ruang kerja, tenggelam dalam berkas-berkas. Tapi Maya memperhatikan satu hal. Setiap kali ia lewat, Rashid melihatnya bukan seperti majikan melihat pembantu, melainkan seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan. Hawa aneh itu kembali muncul. Maya tidak tahu, tetapi hari-hari berikutnya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu
Bahwa rumah besar itu menyimpan permintaan yang tidak pernah ia bayangkan. Permintaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari pertama Maya bekerja terasa seperti berjalan di dalam rumah yang hanya tampak indah di permukaan. Ia merapikan setiap sudut, mengepel lantai marmer yang licin, dan menyiapkan makan malam seperti yang diajarkan Rania. Namun ada satu hal yang selalu mengganggunya. Keheningan rumah itu terlalu dalam, seolah menyimpan cerita yang tidak ingin diungkap. Setiap malam, setelah pekerjaannya selesai, Maya kembali ke kamarnya. Tapi hampir selalu, sebelum ia tertidur, ia mendengar suara langkah kaki yang sama, langkah berat, ritmis, dan penuh beban, berjalan menuju ruangan di ujung lorong lantai 2. Ruangan itu selalu terkunci. Dan setiap kali, Maya melihat dari celah pintu kamar, Tuan Rashid selalu masuk sambil membawa sebuah bingkai foto. Suatu pagi, ketika Maya sedang membersihkan ruang keluarga, ia melihat satu bingkai besar terjatuh dari rak kecil di dekat jendela. Bingkai itu terpental sedikit, mungkin karena angin AC yang mendorong tirai. Rasa penasaran membuat Maya mengangkat bingkai itu. Di foto tersebut, terlihat seorang perempuan Arab muda dengan senyum lembut dan mata indah. Di sampingnya, berdiri Rashid dengan raut bahagia yang belum pernah Maya lihat secara langsung. Di sudut foto, tertulis tanggal 2019. Maya mengusap bingkai itu pelan, lalu meletakkannya kembali. Tapi sebelum ia mundur, sebuah suara dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Itu istriku. Maya terkejut. Ia membalikkan badan. Tuan Rashid berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih murung daripada biasanya. Namun suaranya tenang, terlalu tenang. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Rashid melangkah masuk. Ia menatap foto itu lama. Namanya Nadia. Dia meninggal 2 tahun lalu. Maya menunduk. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rashid tersenyum tipis. Namun senyum itu penuh luka. Terima kasih. Ada jeda panjang. Keheningan itu terasa seperti bagian dari dinding rumah, tebal dan dingin. Aku mencintainya lebih dari apapun, lanjut Rashid. Dan setelah dia pergi, rumah ini tidak pernah sama. Maya tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdiri dengan tangan yang bergetar kecil. Untuk pertama kalinya, ia melihat Tuan Rashid bukan sebagai pria kaya raya yang penuh wibawa, tapi sebagai seorang manusia yang kehilangan separuh hidupnya. Rashid mengambil bingkai foto itu dari meja, memeluknya seperti seseorang memeluk kenangan terakhir yang ia punya. Sampai hari ini, aku masih mengunjungi ruangan tempat dia terakhir kali berada. Jadi kalau kamu mendengar langkah kaki di malam hari, itu aku. Maya merasa tenggorokannya mengencang. Jadi selama ini, suara-suara itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan jejak kesedihan seseorang yang belum siap melepaskan. Maafkan saya, Tuan, ujar Maya pelan. Saya tidak tahu. Rashid menatapnya. Untuk pertama kalinya matanya terlihat lembut. Kamu tidak melakukan kesalahan, Maya. Luka di sini, ia menyentuh dadanya, bukan sesuatu yang mudah hilang. Setelah berkata begitu, Rashid berjalan keluar. Tapi langkahnya kali ini berbeda. Tidak seberat biasanya. Seakan-akan, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia telah membagikan sebagian beban itu kepada seseorang. Sejak hari itu, Maya melihat segalanya dengan cara berbeda. Rumah megah itu tidak lagi hanya terlihat besar, tetapi juga terasa kosong. Setiap ruangan seperti menyimpan memori dari kehidupan yang sudah tidak ada. Malamnya, ketika Maya hendak tidur, ia mendengar suara langkah itu lagi. Tapi kali ini, Maya tidak merasa takut. Ia berdiri di dekat pintu dan menunggu. Ketika Rashid lewat membawa bingkai foto, ia menunduk sopan. Rashid pun membalas dengan anggukan kecil. Sebuah hal sederhana, tetapi cukup menunjukkan bahwa ia mulai membuka sedikit ruang untuk Maya hadir dalam dunianya. Namun kehangatan kecil itu hanya berlangsung sebentar. Sebab 2 hari kemudian, terjadi sesuatu yang membuat hati Maya kembali berdebar, bukan karena takut, melainkan karena bingung. Ketika menyapu halaman depan, Rania menghampirinya dengan wajah serius.
Maya, ada hal yang perlu kamu tahu, kata Rania perlahan. Tuan Rashid sedang mempertimbangkan sesuatu yang berhubungan denganmu. Maya berhenti menyapu. Berhubungan dengan saya? Rania menelan ludah, lalu berkata, ya, Tuan Rashid ingin bicara denganmu langsung nanti malam. Jangan takut, tapi bersiaplah. Ada keputusan besar yang mungkin akan mengubah hidupmu. Darah Maya seperti berhenti mengalir sejenak. Ia tidak tahu apa maksudnya. Ia tidak tahu bagaimana harus bersiap. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Malam itu, hidupnya akan berubah. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Angin gurun bertiup pelan, membawa hawa hangat yang membuat dinding-dinding rumah besar itu terasa semakin sunyi. Maya duduk di tepi ranjang kecilnya, menunggu panggilan yang sejak siang membuat dadanya berdebar tanpa henti. Rania sudah memperingatinya. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan Tuan Rashid. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang tentang dirinya. Tapi apa? Maya mencoba menebak. Namun setiap dugaan justru membuatnya semakin cemas. Ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok. Maya berdiri cepat. Iya. Pintu terbuka sedikit. Rania muncul. Wajahnya tenang namun jelas menyimpan sesuatu. Maya, Tuan sudah menunggu di ruang kerja. Ayo. Langkah mereka menyusuri lorong terasa seperti berjalan menuju sesuatu yang tak terlihat. Lampu-lampu rumah sudah diredupkan. Suasana begitu hening. Sampai-sampai suara napas Maya pun terdengar jelas di telinganya sendiri. Di depan pintu ruang kerja, Rania berhenti. Masuklah. Dia ingin bicara berdua saja. Kata, berdua, membuat kaki Maya hampir lemas. Ia menarik napas panjang, mengetuk pintu sekali, lalu masuk. Ruang kerja itu diterangi lampu meja saja. Buku-buku tersusun rapi. Aroma kayu mahal memenuhi ruangan. Di balik meja, Tuan Rashid duduk menatap beberapa dokumen. Tapi ketika Maya masuk, ia langsung menutupnya dan berdiri. Maya, katanya pelan. Duduklah. Maya duduk dengan gugup. Tangan meremas ujung gamisnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Rashid tampak kesulitan memulai percakapan. Ini janggal. Biasanya lelaki itu tegas, tenang, dan tahu apa yang ingin ia ucapkan. Malam itu, ia tampak seperti seseorang yang sedang mencari keberanian. Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, ucapnya akhirnya. Maya menelan ludah. Baik, Tuan. Rashid berjalan ke arah jendela besar, memandang keluar ke taman gelap yang hanya diterangi lampu-lampu kecil. Kau pasti sudah tahu cerita tentang istriku. Iya, Tuan, jawab Maya pelan. 2 tahun setelah kepergiannya, aku menyadari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Rashid berhenti. Suaranya bergetar sedikit, meski ia berusaha menahannya. Aku belum punya keturunan. Tidak ada anak. Tidak ada penerus. Maya terdiam. Ia tahu itu adalah luka lain dalam hidup Rashid. Luka yang mungkin lebih dalam daripada yang terlihat. Dokter mengatakan, usia tidak menungguku lama. Jika aku menunda, mungkin aku tidak akan pernah memiliki anak. Ia menutup mata sesaat. Dan keluargaku. Mereka menunggu saat aku tidak mampu lagi menjaga apa yang meninggalkan istriku. Maya merasakan sesuatu menggantung di udara. Sesuatu yang belum diucapkan, tapi arahnya sudah terasa. Rashid berbalik, menatap Maya dengan mata yang serius namun lembut. Maya, aku ingin seorang anak. Hening. Dan aku ingin kamu yang melahirkannya. Dunia Maya seperti berhenti berputar. Suara AC terdengar lebih keras. Denyut jantungnya memukul dada. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tidak keluar. Yang bisa ia lakukan hanya menatap Rashid, berharap ini hanyalah salah dengar. Namun Rashid melangkah mendekat, penuh kesungguhan. Aku tidak memintamu melakukan ini tanpa imbalan. Aku tahu ini keputusan besar, dan aku tidak menganggapnya ringan. Ia meletakkan sebuah map coklat di meja kecil di depannya. Jika kamu setuju,
seluruh utang keluargamu akan lunas. Rumahmu akan diperbaiki. Ayahmu akan mendapatkan pengobatan terbaik. Adikmu bisa sekolah sampai kapanpun ia mau. Map itu terasa seperti batu besar yang dilempar ke hati Maya. Tapi, suara Rashid melembut. Aku tidak ingin kamu merasa dipaksa. Aku hanya berharap seseorang bisa membantuku memiliki penerus sebelum terlambat. Kalimat itu menusuk Maya lebih dalam daripada tawaran apapun. Ia merasa udara ruangan menjadi berat. Sangat berat. Maya menunduk. Kedua tangannya gemetar. Tuan, saya hanya orang biasa. Saya datang ke sini bekerja, bukan untuk. Tolong dengarkan aku dulu. Potong Rashid. Tetap tenang. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku tidak ingin merusak hidupmu. Aku hanya seorang lelaki yang tersisa sendirian, dan waktu tidak lagi berpihak padaku. Maya menggigit bibir bawahnya. Dadanya terasa sesak. Tawaran itu bukan tawaran kecil. Itu adalah tawaran yang dapat menyelamatkan keluarganya, tapi menghancurkan ketenangannya. Ia memejamkan mata. Suara ayahnya yang batuk, adiknya yang menangis takut tidak bisa sekolah, ibunya yang menahan duka, semua muncul dalam bayangannya. Maya, panggil Rashid, suaranya rendah. Ambillah waktu. Pikirkan baik-baik. Aku tidak ingin jawabanmu malam ini. Tapi sebelum kau memutuskan, ketahuilah bahwa aku menganggapmu bukan sekadar pekerja. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat rumah ini tidak lagi terasa sepenuhnya kosong. Kata-kata itu membuat air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk dalam, tidak berani menatap Rashid lagi. Sekarang pergilah beristirahat, ucap Rashid lembut. Apapun pilihanmu, aku akan menghormatinya. Maya berdiri perlahan. Tangannya bergetar hebat. Sebelum keluar, ia menatap Rashid sekali lagi. Pria yang begitu kuat di luar, namun tampaknya sangat rapuh di dalam. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Maya bersandar di dinding lorong. Air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu mana yang benar, dan mana yang akan menghancurkannya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok ranjang, memeluk lututnya, mencoba bernapas lebih pelan agar dadanya tidak terasa sesakit itu. Permintaan Tuan Rashid masih bergema di kepalanya, berulang-ulang, seperti sebuah pertanyaan yang tak ingin menghilang. Aku ingin kamu melahirkan anakku. Kalimat itu seakan menjadi pintu yang membuka berbagai bayangan gelap di benaknya. Maya takut, tetapi di saat yang sama, ia justru lebih takut kehilangan keluarganya. Rumah, ayah, masa depan Salsa. Ia baru tertidur menjelang subuh. Itu pun hanya sebentar. Keesokan paginya, Maya bekerja dengan pikiran melayang. Ia menyapu halaman, tetapi pikirannya entah kemana. Ia mencuci piring, namun air matanya jatuh begitu saja tanpa ia sadari. Saat sedang menata ruang tamu, Rania masuk dengan tatapan prihatin. Maya, panggilnya pelan. Aku dengar Tuan sudah bicara denganmu semalam. Maya langsung berhenti. Napasnya tercekat. Iya. Rania duduk di sofa dan memberi isyarat agar Maya ikut duduk. Maya ragu, tapi akhirnya duduk juga. Rania menatapnya lama, seolah mencari cara paling lembut untuk menjelaskan sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku berhak mengatakan ini, ujar Rania perlahan. Tapi kamu perlu tahu alasan sebenarnya. Maya mengerutkan kening. Alasan, sebenarnya. Rania menarik napas panjang. Tuan Rashid bukan hanya ingin anak. Dia sedang dikejar waktu. Jantung Maya berdegup kencang. Maksudnya bagaimana? 2 tahun setelah istrinya meninggal, keluarganya mulai mengincar hartanya. Keluarga besar itu menganggap Rashid tidak lagi pantas memegang warisan istrinya karena tidak punya keturunan. Mereka menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih semuanya. Maya tertegun. Mengambil semuanya. Iya. Rania mengangguk. Rumah ini, perusahaannya, tanah milik istrinya, semua bisa hilang jika dalam 2 tahun lagi Rashid masih belum punya anak. Itulah aturan warisan dari keluarga istrinya.
Lantai marmer di bawah kaki Maya terasa bergetar. Ini jauh lebih besar daripada yang ia duga. Selama ini, lanjut Rania, Rashid sudah mencoba berbagai cara. Ia melamar perempuan-perempuan pilihan keluarga. Tapi tidak ada yang berjalan. Rasanya dia tidak siap menggantikan istrinya dengan orang lain. Maya memejamkan mata. Ia bisa merasakan beratnya rasa kehilangan itu. Aku tahu ini terdengar gila, ucap Rania. Tapi Rashid benar-benar butuh keturunan untuk menyelamatkan apa yang tertinggal dari istrinya. Rumah ini bukan hanya rumah. Ini adalah kenangan terakhir yang ia punya. Ada jeda panjang. Dan dia memilihmu, kata Rania tegas. Bukan sembarang orang. Dia melihat sesuatu dalam dirimu. Ketulusanmu. Cara kau bekerja. Cara kau berbicara. Bagaimana kau memperlakukan semua orang dengan hormat. Rashid memperhatikan itu. Maya menggigit bibir, menahan gejolak dalam dadanya. Tapi Rania, suaranya bergetar. Kenapa harus saya? Orang seperti saya, bukan siapa-siapa. Justru itu, Rania menyela lembut. Karena kamu datang tanpa niat apapun. Tanpa kepentingan. Tanpa pamrih. Kamu sangat bersih. Maya. Dan Rashid membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya. Maya terdiam lama. Kalau dia tidak punya anak, Maya akhirnya bertanya. Apa yang akan terjadi? Rania menunduk. Suaranya melemah. Keluarga besar istrinya akan merebut semuanya. Rashid akan diusir. Dan dia tidak akan punya apapun lagi. Maya mengangkat wajah. Mata terbelalak. Jadi permintaan itu bukan sekadar keinginan pribadi. Bukan, Maya, jawab Rania. Itu adalah perjuangan hidup dan mati. Perjuangan masa depan seseorang. Dan kamu bisa menjadi harapan terakhirnya. Hening menyelimuti ruangan. Maya merasa seluruh dunia menimbang dirinya. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, ia melihat ayahnya di ranjang bambu. Menggigil. Berjuang untuk bernapas. Namun tetap tersenyum agar anak-anaknya kuat. Dan suara Rania kembali memecah keheningan. Maya, kamu tidak harus menjawab sekarang. Tapi ingatlah, keputusanmu bisa menyelamatkan dua kehidupan sekaligus. Keluargamu, dan kehidupan seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya. Air mata Maya kembali jatuh. Namun kali ini, bukan hanya karena rasa takut. Tetapi karena ia mulai memahami beban besar di balik permintaan itu. Beban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Maya duduk sendirian di jendela kecil kamarnya, menatap langit Riyadh yang bertabur lampu-lampu jauh. Langit itu luas, namun hatinya terasa sangat sempit. Ia belum menemukan jawabannya. Tapi untuk pertama kali, ia mengerti satu hal. Rashid tidak sedang meminta tubuhnya. Rashid sedang meminta kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidupnya. Dan pemahaman itu perlahan mengubah segalanya. Malam di Riyadh turun perlahan, membawa hawa sejuk yang bertolak belakang dengan badai yang sedang terjadi di dalam hati Maya. Ia duduk di dekat jendela. Cahaya lampu kota mengalir masuk seperti potongan percakapan dari dunia yang tidak mengenalnya. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Semuanya terasa menekan, menuntut jawaban yang belum sanggup ia berikan. Permintaan Rashid, penjelasan Rania, masa depan keluarganya. Semuanya berputar seperti pusaran yang menariknya semakin dalam. Maya memejamkan mata. Wajah ayahnya muncul. Tubuh kurus, batuk panjang, suara berat yang kadang menghilang. Lalu suara dokter yang berkata pelan dalam bayangannya. Pengobatannya harus rutin, Bu. Kalau tidak, kondisinya bisa memburuk. Dan di sisi lain, ia melihat Rashid, pria yang kelihatannya kuat, namun di balik suaranya yang tenang, tersembunyi luka yang belum pulih. Ia tidak meminta dengan cara kasar. Ia tidak menuntut. Ia memohon. Dengan cara yang membuat Maya justru semakin sulit bernapas. Ia membuka mata, menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang katanya kecil. Tapi hari ini terasa membawa beban yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Pagi berikutnya, Maya bekerja seperti biasa.
Tetapi setiap langkah terasa berat. Setiap suara terdengar tajam. Ia merasa seluruh rumah memandangnya, menunggunya mengambil keputusan. Ketika sedang mencuci piring, Rania datang pelan-pelan dari belakang. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Rania. Maya mencoba tersenyum, namun senyumnya pecah setengah jalan. "Saya tidak tahu harus bagaimana." Rania duduk di kursi makan, menopang dagunya. "Maya, apa yang Tuan Rashid minta memang berat. Tidak ada perempuan yang bisa menjawabnya tanpa menangis seperti kamu." Maya menggigit bibir. "Saya takut. Takut salah memilih." "Apa yang kamu takutkan?" tanya Rania lembut. Maya menatap lantai. "Takut kehilangan diri saya. Takut menyesal. Takut keluarga saya kecewa kalau saya menolak. Tapi kalau saya menerima, saya tidak tahu apakah saya bisa menjalani hidup yang berbeda ini tanpa hancur." Rania mengangguk pelan. Ia mengerti. "Maya, hidup memang sering memaksa kita memilih jalan yang tidak kita inginkan. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak memilih diri kamu sendiri." Suara itu membuat Maya menunduk. Air mata mengalir, jatuh ke mangkuk yang sedang ia cuci. "Tapi ayah saya, adik saya ingin menolong mereka. Saya ingin lihat mereka bahagia. Saya ingin rumah kami tidak hilang." Maya berhenti sejenak. Suaranya bergetar. "Kalau itu semua bisa terjadi hanya dengan satu keputusan saya, apakah saya salah kalau mempertimbangkannya?" Rania menghela napas dalam-dalam, lalu memegang tangan Maya. "Kamu tidak salah. Kamu hanya manusia. Manusia yang sedang berkorban untuk orang-orang yang kamu cintai." Kalimat itu membuat dada Maya semakin sesak. Siang harinya, Maya berjalan keluar ke taman belakang rumah. Angin berembus lembut, dan ia duduk di bangku kayu di bawah pohon kecil. Taman itu sepi, hanya suara burung kecil yang sesekali lewat. Maya menengadahkan wajah ke langit. "Ya Allah," bisiknya. "Tolong beri saya petunjuk. Saya takut. Tapi saya ingin menolong banyak orang. Apakah saya kuat menghadapi ini semua?" Air matanya mengalir lagi. Di saat itu, tanpa Maya sadari, Rashid berdiri di pintu kaca, memperhatikannya dari jauh. Raut wajahnya penuh rasa bersalah. Ia tidak berani mendekat. Ia tidak ingin membuat Maya semakin tertekan. Kepalanya menunduk, seolah menanggung rasa yang berat. Lalu ia berbalik dan pergi dengan langkah perlahan, meninggalkan Maya dalam keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Malamnya, Maya kembali ke kamar lebih awal. Ia menatap ponsel kecil yang ia beli dengan sisa uang gajinya. Di sana, ada pesan dari ibunya yang baru masuk. "Nak, ayah makin lemah. Dokter bilang obatnya harus naik dosis. Kita tidak punya cukup uang. Tapi jangan khawatirkan kami. Kamu kerja saja baik-baik. Kami di sini baik-baik." Maya menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Kata-kata ibunya yang berusaha kuat justru menusuk hati lebih dalam. Dalam gelap kamar itu, Maya menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan karena takut lagi, tapi karena ia tahu, waktu tidak ingin memberinya kesempatan lebih lama untuk ragu. Semua menyeretnya menuju satu simpang besar. Keluarganya, hidup Rashid, dirinya sendiri, dan ia sadar, apapun pilihannya, tidak ada jalan kembali yang mudah. Ketika akhirnya ia berhasil tidur, hanya satu kalimat yang terus berulang di kepalanya. "Kalau ini bisa menyelamatkan semua orang yang aku cintai, apakah aku sanggup mengorbankan diriku sendiri?" Namun Maya belum tahu. Jawabannya bukan hanya tentang pengorbanan. Karena apa yang menantinya di bab berikutnya jauh lebih rumit daripada sekadar menerima atau menolak. Pagi itu, udara Riyadh terasa berbeda. Heningnya tidak lagi sama. Ada semacam tekanan halus yang membuat napas Maya terasa berat sejak ia membuka mata. Seolah seluruh isi rumah menunggu satu hal, pilihannya. Maya berdiri lama di depan cermin kecil kamarnya. Wajahnya tampak pucat. Mata sembab karena terlalu sering menangis. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan detak jantung yang seperti berlari mendahului pikirannya. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya. Ia menarik napas panjang,
berusaha tampak biasa ketika keluar kamar untuk bekerja. Tapi setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang memandangnya dengan harapan yang tak terucap. Di dapur, Rania sudah menyiapkan teh. Ia menatap Maya lama, mencoba membaca wajah penuh dilema itu. "Maya," panggilnya lembut. "Apa kamu sudah memutuskan?" Maya tidak langsung menjawab. Ia meraih gelas teh, tapi tangannya gemetar kecil. "Belum sepenuhnya, tapi malam tadi, saya pikir banyak hal." Rania mengangguk pelan. "Apapun pilihanmu, kamu tidak sendiri." Maya tersenyum lemah. Pelukan suportif dari Rania membuat ia sedikit lebih kuat. Siangnya, Maya merapikan ruang kerja Rashid. Ia tidak tahu bahwa pria itu memperhatikannya dari balik pintu, ragu untuk mengganggu. Maya bekerja dalam diam, namun gerakannya terlihat berbeda. Lebih lambat, lebih berat, seperti seseorang yang membawa keputusan besar di pundaknya. Ketika ia hendak keluar, suara bariton Rashid memanggilnya pelan. "Maya." Langkah Maya berhenti. Ia menoleh pelan. Rashid tidak berada di belakang meja seperti biasanya. Ia duduk di sofa, kedua tangan saling menggenggam. Ekspresinya penuh rasa bersalah dan cemas yang jarang terlihat dari sosok setegas dirinya. "Aku tahu ini sulit," ucap Rashid, suaranya rendah. "Dan aku tidak ingin memaksamu. Apapun jawabanmu, aku akan menerimanya." Maya menunduk. Bila saja itu sesederhana, ya, atau tidak, mungkin hatinya tak akan serunyam ini. Tapi hidupnya, keluarganya, dan masa depan seseorang yang rapuh di hadapannya, semuanya bertaut menjadi satu simpang yang tidak bisa ia abaikan. "Boleh saya duduk, Tuan?" Maya bertanya pelan. "Tentu," jawab Rashid cepat, seolah takut Maya berubah pikiran. Mereka duduk berseberangan. Hening cukup panjang menyelimuti. Lalu Maya berbicara. "Tuan, sejak pertama datang ke sini, saya hanya punya satu tujuan, membantu keluarga saya. Ayah saya sakit, rumah hampir disita, adik saya hampir putus sekolah." Ia berhenti sejenak, suaranya pecah. "Dan saya bekerja keras untuk itu." Rashid mengangguk perlahan, menyimak tanpa menyela. "Tapi ketika Tuan memberikan permintaan itu, saya merasa seperti dunia saya bergeser. Saya takut kehilangan diri saya, takut melakukan hal yang tidak bisa saya pahami konsekuensinya." Rashid menundukkan kepala, wajahnya jelas diliputi penyesalan. "Maya, Tuan, biarkan saya bicara dulu," ujar Maya lembut, namun tegas. Rashid langsung terdiam. Maya menghela napas panjang, mencoba menenangkan suara yang mulai bergetar. "Tapi kemudian, saya mendengar cerita dari Rania. Tentang Tuan, tentang almarhumah istri Tuan, tentang bagaimana Tuan bisa kehilangan segalanya kalau tidak ada keturunan. Tentang rumah ini, tentang kenangan yang ingin Tuan pertahankan." Rashid menutup mata sejenak. Luka itu masih begitu nyata baginya. "Saya melihat cara Tuan berjalan setiap malam, membawa foto itu. Saya mengerti." Maya menatap Rashid. Untuk pertama kalinya benar-benar menatap. Tuan tidak sedang mencari seorang perempuan. Tuan sedang mencari harapan. Rashid menelan ludah. Suaranya hampir tidak terdengar. "Maya." Hening. Lalu Maya mengambil napas panjang, dan kalimat yang akan mengubah seluruh kisah itu akhirnya keluar dari bibirnya. "Jika ini bisa menyelamatkan keluarga saya, dan menyelamatkan hidup Tuan, saya bersedia." Seketika itu juga, dunia seolah berhenti. Rashid membeku. Matanya melebar, lalu perlahan berkaca-kaca, bukan karena kemenangan, tapi karena campuran syukur dan rasa bersalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. "Maya, aku tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih." Suaranya bergetar. "Tuan tidak perlu berterima kasih." Maya menggeleng pelan. "Saya melakukan ini karena keluarga saya butuh saya. Dan saya percaya, Tuan manusia baik." Rashid menunduk dalam, menutup wajah dengan salah satu tangan. Bahunya naik turun pelan, menahan emosi yang selama ini tidak pernah ia biarkan keluar. "Aku janji, Maya," ucap Rashid.
Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membuatmu menyesal. Maya mengangguk. Tetapi di balik tekadnya, dadanya tetap berdegup cepat, antara takut, pasrah, dan berharap semuanya berjalan tanpa melukai dirinya lebih dalam. Ketika Maya keluar dari ruangan itu, ia memegang dada kirinya. Suaranya berbisik, hampir tak terdengar. Ya Allah, kuatkan aku. Kau tahu aku melakukan ini bukan untuk ambisi, hanya untuk bertahan hidup. Namun di balik pintu, Rashid bersandar pada meja, menatap foto istrinya yang tersenyum lembut. Maafkan aku, Nadia, bisiknya lirih. Ini bukan untuk menggantikanmu, tapi untuk menyelamatkan rumah yang kau cintai. Dua hati berada dalam pergulatan yang sama beratnya. Karena setelah keputusan itu, hidup mereka berdua tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari Maya memberikan jawabannya, suasana di rumah besar itu berubah. Bukan menjadi riuh, bukan pula menjadi dingin, tetapi menjadi sesuatu yang sangat baru. Seolah ada garis halus yang memisahkan dunia kemarin dan dunia hari ini. Maya masih bangun pagi seperti biasa, masih menata ruang makan, masih membersihkan lantai marmer yang luas itu. Tapi gerakannya kini tidak lagi sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang ia jaga, sesuatu yang ia persiapkan dalam diam. Yang paling terasa berbeda adalah perlakuan Tuan Rashid. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan, Maya membawa teh ke ruang kerja Rashid. Biasanya ia masuk dan keluar dengan cepat. Tetapi kali ini Rashid menghentikannya. Maya, panggilnya dengan suara lebih lembut dibanding hari-hari sebelumnya. Maya berhenti, menunduk sopan. Iya, Tuan. Mulai hari ini, kamu tidak perlu membersihkan bagian atas rumah. Rania akan membantu. Kamu juga tidak boleh mengangkat barang berat, ucap Rashid. Suaranya tegas namun ada nada perhatian yang sulit disembunyikan. Maya mengerutkan kening. Tapi Tuan, pekerjaan saya. Tidak, Rashid memotong pelan. Aku tidak ingin kamu kelelahan. Kamu harus menjaga dirimu. Maya menunduk lebih dalam. Kata-kata itu terasa berbeda. Menjaga, namun juga membuatnya sadar. Keputusan itu sudah nyata. Ia benar-benar telah melangkah ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rashid menambahkan, mulai besok, kamu akan ditemani perawat untuk cek kesehatan ringan setiap minggu. Ini penting. Hati Maya mencelos, antara terharu dan takut. Tuan, ini terlalu berlebihan. Saya masih sehat. Rashid menggeleng, menatapnya dengan campuran rasa bersalah dan kesungguhan. Maya, ini bukan sekadar tentang masa depan keluargaku. Ini juga masa depanmu. Aku tidak ingin mengambil apapun darimu, tanpa memastikan kamu aman. Hening panjang menyusul. Maya mengangguk pelan. Baik, Tuan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti ritme yang baru. Rania tidak lagi memberi Maya tugas berat. Tangga tidak boleh ia telusuri tanpa izin. Setiap kali Maya terlihat kelelahan sekecil apapun, Rania langsung memintanya duduk. Awalnya Maya merasa canggung. Ia tidak terbiasa diperlakukan istimewa. Bahkan rasa nyaman itu membuat hatinya justru risih, karena ia sadar, semua ini bukan karena dirinya sebagai manusia, tetapi karena harapan besar yang ia bawa. Namun perlahan, ia menyadari sesuatu. Rashid tidak memperlakukannya seperti sekadar alat. Ia memperlakukannya seperti seseorang yang benar-benar ingin ia jaga. Ada hari ketika Rashid pulang lebih awal dari pertemuan kantor. Ia menemukan Maya sedang menata bunga di vas kecil ruang makan. Aku tidak tahu kamu suka bunga, ucap Rashid. Maya tersentak pelan. Saya hanya ingin rumah ini tidak terlalu sepi. Rashid terdiam. Kata-kata Maya menyentuhnya lebih dari yang terlihat. Nadia, dulu juga begitu. Maya berhenti. Nama itu, nama istrinya, masih membawa luka dalam. Maaf, Tuan, saya tidak bermaksud. Tidak, Maya. Rashid tersenyum tipis. Kamu tidak mengganggu. Kamu justru menghidupkan sudut rumah yang sudah lama mati.
Kata-kata itu membuat Maya terdiam lama setelah Rashid berlalu. Suatu sore, ketika Maya duduk di taman kecil belakang rumah, membaca buku yang ia pinjam dari perpustakaan, angin lembut menerpa wajahnya. Ia menutup buku itu dan mengelus perutnya yang masih datar. Apakah aku mampu menjalani ini? Bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah satu. Ia sudah melangkah. Dan tidak ada jalan untuk mundur tanpa merusak banyak hati. Langkah kaki terdengar dari belakang. Rashid mendekat, namun tanpa suara yang mengintimidasi. Ia berdiri beberapa meter dari Maya, menghormati ruangnya. Maya, panggil Rashid pelan. Kalau kamu butuh sesuatu, apa saja, beritahu aku. Maya mengangguk tanpa menatap langsung. Terima kasih, Tuan. Rashid berkata lagi, dengan suara yang lebih lembut daripada biasanya. Dan kalau suatu hari kamu ingin pulang ke Indonesia untuk menemui keluargamu, beritahu aku. Aku akan atur semuanya. Maya menoleh. Matanya membesar. Tuan, sungguh. Rashid mengangguk. Kamu bukan tahanan di sini. Kamu tetap Maya, perempuan yang bebas membuat pilihan. Kalimat itu menusuk Maya begitu dalam. Membuatnya terdiam dengan dada yang sesak oleh emosi yang sulit ia uraikan. Namun meskipun perlakuan Rashid berubah menjadi sangat lembut, itu justru membuat Maya semakin sadar. Ia sedang berjalan menuju hidup yang tidak bisa lagi ia ubah. Hari-hari terasa lebih tenang, tetapi tidak sepenuhnya damai. Ada kegelisahan yang tumbuh di sudut hatinya. Sesuatu yang ia belum mengerti. Ia belum merasakan perubahan fisik apapun. Tetapi ia tahu, waktu sedang mendekat pelan, membawa jawaban yang akan menentukan segalanya. Dan di malam hari, ketika ia mencoba tidur, ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri sambil berbisik. Ya Allah, jangan biarkan aku hancur. Jangan biarkan aku sendirian. Karena Maya belum mengetahui satu hal penting. Perubahan terbesar justru akan datang bukan dari tubuhnya, tetapi dari hatinya. Hari itu, matahari riad bersinar terik, tapi angin musim dingin masih membawa hawa sejuk yang menenangkan. Maya bangun dengan rasa pusing kecil, bukan sakit, hanya seperti tubuhnya sedang mengalami sesuatu yang belum ia kenali. Ia mengira itu hanya lelah. Hari-hari terakhir memang lebih berat secara batin daripada fisik. Ia tetap bekerja seperti biasa, meski langkahnya sedikit goyah. Rania memperhatikannya dari jauh. Maya, kamu pucat sekali hari ini, ucap Rania khawatir. Maya tersenyum lemah. Tidak apa-apa, mungkin kurang tidur. Tapi Rania tidak yakin. Kita ke dokter sore ini. Tuan sudah menyiapkan jadwal cek kesehatan. Maya panik sedikit. Tidak perlu, saya. Rania menatapnya tegas, namun lembut. Maya, ini penting. Maya tidak bisa menolak. Sore itu, mereka pergi ke klinik langganan keluarga Rashid. Bangunannya kecil namun mewah, dengan aroma lavender yang menenangkan. Maya duduk di ruang tunggu, jantungnya berdebar tanpa alasan. Rania menggenggam tangannya. Tenang, apapun hasilnya, kita hadapi bersama. Ketika namanya dipanggil, Maya masuk ke ruangan dokter seorang diri. Dokter wanita berusia sekitar 40 tahun itu menyapa ramah. Kamu Maya, ya? Silakan duduk. Maya mengangguk pelan. Ia hanya bisa memerhatikan gerak dokter yang sangat tenang melakukan pengecekan. Ada pertanyaan-pertanyaan ringan tentang tidur, nafsu makan, rasa pusing, dan akhirnya, satu pemeriksaan yang membuat Maya benar-benar membeku. Setelah beberapa menit, dokter berhenti menulis dan menatap Maya. Kamu sudah merasa mual di pagi hari? Tanya dokter lembut. Maya terkejut. Sedikit. Tapi saya kira itu karena kurang tidur. Dokter tersenyum samar. Sayang, itu bukan karena kurang tidur. Maya menelan ludah. Jantungnya berdebar hebat. Dokter lalu berkata dengan suara paling lembut yang bisa ia keluarkan. Maya, kamu positif hamil. Waktu seperti berhenti. Suara AC lenyap. Detak jam di dinding seakan hilang. Yang tersisa hanyalah satu kalimat itu. Berulang-ulang di kepala Maya.
Positif hamil. Positif. Hamil. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Seperti seluruh dunianya berubah dalam satu tarikan napas. Dokter melanjutkan. Usianya masih sangat dini. Tapi tubuhmu sudah merespons dengan baik. Kamu sehat. Janinnya juga menunjukkan tanda awal yang baik. Maya tidak merespons. Ia tidak tahu apakah harus bahagia, takut, marah, atau bersyukur. Semua terasa bercampur menjadi satu gelombang besar yang menenggelamkannya. Ketika ia keluar dari ruangan, Rania berdiri cepat. Bagaimana, Maya? Apa hasilnya? Maya menatap Rania dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Rania, saya. Air mata jatuh. Saya hamil. Rania menutup mulutnya, terkejut, lalu memeluk Maya erat. Ya Allah, Maya, kamu kuat, nak, kamu kuat. Maya menangis di bahu Rania. Tangis yang bukan hanya karena kabar itu, tapi karena seluruh berat yang ia pikul selama ini akhirnya memiliki bentuk. Malamnya, ketika mereka pulang, Rashid berada di ruang tamu, seolah sudah menunggu. Ketika Maya masuk, Rania memberi isyarat agar Rashid turun dari tangga. Wajahnya tampak cemas dan sangat tegang. Apa hasilnya? Tanya Rashid pelan. Suaranya hampir terputus. Rania menatap Maya, memberikan kesempatan untuk berbicara sendiri. Maya menunduk. Napasnya berat. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, menatap majikannya. Pria yang kini nasib hidupnya terikat pada dirinya. Tuan. Suara Maya pecah. Rashid mendekat satu langkah. Ya, Maya. Maya menahan napas. Kemudian, dengan suara yang hampir bergetar. Saya, hamil, Tuan. Rashid membeku. Benar-benar membeku. Beberapa detik kemudian, dadanya naik turun pelan. Lalu tangannya menutupi wajahnya. Ia menoleh, berjalan menjauh 2 langkah, kemudian kembali memandang Maya. Matanya berkaca-kaca. Air mata yang ia tahan bertahun-tahun, akhirnya jatuh. Alhamdulillah, bisik Rashid, suaranya pecah. Alhamdulillah, ya Allah. Ia tidak mendekati Maya. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya berdiri, kedua tangannya gemetar. Seolah tidak percaya bahwa hidup memberinya kesempatan kedua. Kamu, menyelamatkanku, ucapnya lirih. Maya hanya bisa menunduk, menangis diam-diam. Saya hanya melakukan apa yang perlu. Tuan. Rashid ingin mengatakan banyak hal, tapi kata-katanya terhenti. Hanya rasa syukur yang terlihat di wajahnya. Rania menghapus air matanya sendiri sambil tersenyum kecil. Mulai hari ini, ucapnya lembut, hidup kalian berdua berubah selamanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah itu, Maya merasakan sesuatu yang aneh, bukan bahagia, bukan sedih, tetapi berserah. Hatinya berkata pelan, Ya Allah, apapun yang kau takdirkan setelah ini, saya pasrah. Namun ia tidak menyadari satu hal. Perjalanan yang menunggunya bukan hanya tentang menjadi seorang ibu, tetapi tentang menemukan dirinya sendiri. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Walau tubuhnya lelah, pikirannya justru berlari kemana-mana, seperti angin panas gurun yang tak mau berhenti menerpa wajahnya. Ia duduk memeluk bantal, merasakan denyut halus yang mulai hadir di perutnya. Halus, namun cukup untuk membuat hatinya mengencang. Ia hamil, dan ia sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, Maya bangun dengan mata bengkak. Ia terus mencoba bekerja seperti biasa, tetapi Rania menegur beberapa kali. Maya, duduk dulu. Kamu tidak boleh terlalu lelah. Maya mengangguk, walau hatinya tetap kacau. Saat itu Rashid muncul di ambang pintu. Wajahnya lebih tenang, lebih lembut dari biasanya. Ia baru saja selesai sholat duha, dan raut syukurnya masih jelas terlihat. Maya, panggilnya pelan. Maya menunduk. Iya, Tuan. Aku ingin bicara sebentar. Rashid memberi isyarat agar Maya mengikutinya ke taman belakang.
Taman itu sunyi, hanya suara air kecil dari pancuran dan angin yang menggerakkan dedaunan. Rashid berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berusaha merangkai kata-kata. Aku mengerti kalau ini semua terlalu cepat, ucap Rashid akhirnya. Aku mengerti kalau hidupmu berubah karena keputusan yang bukan lahir dari cintamu. Dan aku menyesal membuatmu menanggung beban sebesar ini. Maya menunduk dalam. Tuan tidak memaksa, jawab Maya pelan. Saya yang memilih. Demi keluarga saya. Rashid menatap Maya. Matanya lembut namun dalam. Seperti seseorang yang memikirkan banyak hal yang sulit ia ungkapkan. Tapi sekarang, ketika kamu sudah hamil, kamu punya hak untuk menentukan masa depanmu sendiri. Rashid berhenti sejenak. Dan masa depan anak ini. Maya mengangkat wajahnya perlahan. Kata-kata itu terasa seperti angin baru di dadanya. Aku tidak akan menghalangimu jika kamu ingin pulang ke Indonesia nanti, lanjut Rashid. Jika kamu ingin membesarkan anak ini di kampung, aku akan mendukung. Aku akan pastikan kamu tidak kekurangan apapun. Maya menahan napas. Kerongkongannya terasa kencang. Tapi kalau kamu ingin tetap di sini, aku juga akan menjaga kamu. Sebaik yang aku mampu. Rashid menundukkan kepala, seolah mengakui kelemahannya. Aku tidak ingin kamu merasa terpenjara, atau merasa diperlakukan hanya sebagai alat. Ia menutup mata sejenak, suaranya melemah. Setiap hari, aku merasa bersalah. Tapi ketika mendengar kabar itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku punya harapan. Ada keheningan panjang. Angin berembus lebih pelan. Seolah memberi ruang bagi hati mereka untuk berbicara. Maya akhirnya berkata, suaranya lembut namun tegas. Tuan, saya bersyukur bisa membantu. Tapi setelah melahirkan, saya ingin pulang. Saya ingin anak saya tumbuh di dekat ibu saya, dekat ayah saya, dekat kampung yang membesarkan saya. Rashid mengangguk pelan, sedikit getir, tapi juga menerima. Aku mengerti, ucapnya. Dan aku akan menghormati keputusanmu, Maya. Tapi kemudian Rashid menambahkan, suaranya lebih berat. Tapi izinkan aku tetap menjadi bagian dalam hidup anak ini, walau dari jauh. Kalimat itu menembus hati Maya. Ia tahu, di balik kesopanan Rashid, tersimpan ketakutan besar. Ketakutan kehilangan segalanya untuk kedua kalinya. Tuan, Maya menelan ludah. Anak ini tidak akan jauh dari Tuan. Saya janji, dia berhak mengenal ayahnya. Rashid memejamkan mata, menahan emosi yang hampir tumpah. Terima kasih, Maya. Hari-hari berikutnya, Maya menjalani kehamilan dengan pengawasan ketat. Dokter rutin datang. Makanan khusus disiapkan. Pekerjaannya dikurangi drastis. Namun di balik semua perhatian itu, Maya merasakan sesuatu. Ketenangan yang perlahan tumbuh. Meski di dalamnya ada penyesalan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Ia menyesal karena harus menjalani hidup seberat ini. Namun ia juga merasa tenang karena keputusan itu menyelamatkan keluarganya. Ketika malam tiba, ia sering memikirkan ayahnya. Bagaimana wajah ayahnya ketika tahu ia membawa cucu pulang nanti. Bagaimana ibunya akan menangis haru. Bagaimana Salsa akan mungkin memeluknya seolah memeluk masa depan yang cerah. Pikiran-pikiran itu menjadi penopang semangatnya. Suatu malam, ketika Maya duduk di ruang tamu sambil memegang perutnya yang mulai terasa berbeda, Rashid datang menghampiri. Maya, sapanya lembut. Boleh aku bertanya sesuatu? Maya menoleh. Tentu, Tuan. Apa kamu takut menjalani ini semua? Maya tersenyum kecil. Senyum yang penuh luka tapi jujur. Takut sekali, Tuan. Ia mengelus perutnya. Tapi saya yakin, setiap anak membawa rizki dan cerita yang sudah ditulis oleh Allah. Saya hanya menjalani takdir saya. Rashid menatap Maya lama, seolah melihat seorang perempuan yang lebih kuat dari yang ia bayangkan. Maya, suaranya nyaris berbisik. Kamu jauh lebih berani daripada siapapun yang pernah aku temui. Maya menunduk malu.
Perasaannya tidak berubah untuk Rashid. Ia tidak mencintainya. Namun ia menghormatinya. Dan itu cukup untuk membuat rumah itu terasa sedikit lebih hangat. Dalam keheningan itu, Maya menyadari sesuatu. Ia tidak menyesali keputusannya lagi. Ia hanya menerima. Dan penerimaan itu menjadi kekuatan yang membawanya ke satu keputusan terakhir. Setelah melahirkan nanti, ia akan kembali ke Indonesia, membesarkan anaknya dengan cinta, sekaligus menghormati ruang bagi Rashid untuk tetap hadir sebagai ayah. Takdir yang rumit. Namun itulah jalan yang ia pilih. Sebuah jalan menuju pulang. Sebuah jalan menuju kedamaian. Waktu bergerak lebih cepat dari yang Maya duga. Dalam hitungan bulan, tubuhnya semakin membesar, langkahnya semakin pelan, dan hatinya semakin syarat dengan perasaan yang sulit ia definisikan. Antara takut, bahagia, dan pasrah dalam satu waktu. Rania menjadi pendamping setia. Sementara Rashid berubah menjadi sosok yang lebih banyak diam, seakan selalu berusaha menahan diri agar tidak mengganggu ketenangan Maya. Namun dari tatapan matanya, terlihat jelas bahwa ia memikirkan banyak hal yang bahkan tidak ia ucapkan. Suatu pagi, Maya terbangun dengan rasa nyeri halus di perutnya. Tidak seperti biasanya. Nafasnya pendek, tubuhnya panas dingin. Rania yang melihatnya panik. "Maya! Kita harus ke rumah sakit sekarang." Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi. Lampu-lampu kota berlalu dalam siluet kabur. Maya memegang perutnya erat, berusaha tetap tenang. Rania menggenggam tangannya, sementara Rashid duduk di kursi depan. Wajahnya tegang, kedua tangannya bergetar di atas setir. "Kuat sedikit lagi, Maya," ucap Rashid, suaranya serak. "Mohon bertahan." Sesampainya di rumah sakit, Maya langsung dibawa ke ruang persalinan. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Kesakitan datang dalam gelombang, namun dalam setiap gelombang itu ia mendengar suara ibunya dalam kepalanya. "Nak, apapun yang kamu lakukan untuk keluarga, Allah melihatmu." Itulah kalimat yang membuat Maya bertahan. Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang dan air mata yang tak terhitung, tangis bayi terdengar memenuhi ruangan. Tangis kecil namun kuat, seperti suara kehidupan yang baru saja memulai kisahnya. Dokter tersenyum lebar. "Selamat, Maya. Kamu melahirkan bayi laki-laki yang sehat." Air mata Maya mengalir deras tanpa ia sadari. Ia memeluk bayi itu dengan tubuh lemah namun hati penuh cinta. "Kamu, anakku," bisiknya. Saat itu, seluruh dunia seolah berhenti hanya untuk mereka berdua. Rashid tidak langsung masuk ke ruangan. Ia berdiri lama di koridor. Kedua tangannya menutupi wajah. Setelah sekian tahun kehilangan harapan, hari itu ia menerima anugerah yang tidak pernah ia berani minta lagi. Ketika akhirnya ia masuk pelan-pelan, Maya sudah tersenyum lelah sambil menggendong bayi mungil itu. Rashid berdiri di tepi ranjang. Matanya berkaca-kaca. "Boleh aku melihatnya?" Maya mengangguk. Rashid mendekat, menatap bayi itu seolah menatap mukjizat. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. "Dia sangat mirip istriku," ucapnya lirih. Maya tersenyum. "Dia mirip Tuan juga." Rashid mendekat dan membisikkan satu kalimat yang tidak pernah ia ucapkan pada siapapun sebelumnya. "Terima kasih, Maya. Kau menyelamatkanku. Dan aku berjanji, aku akan menyelamatkan kalian balik." 2 minggu kemudian, setelah tubuhnya pulih, Maya memutuskan, saatnya pulang ke Indonesia. Keputusan itu membuat Rashid terdiam lama. Namun akhirnya ia mengangguk, menerima takdir yang sudah ia sadari sejak awal. "Aku tidak akan menghalangi," ucap Rashid pelan. "Tapi izinkan aku memberikan sesuatu sebagai tanda tanggung jawab." Ia menyerahkan sebuah berkas. Di dalamnya, dokumen rumah baru untuk keluarga Maya, dana pendidikan untuk adiknya, dan tabungan atas nama bayi itu. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, ini terlalu banyak." "Terlalu sedikit," jawab Rashid lembut. "Anak ini adalah darah dagingku. Dan kamu adalah perempuan pemberani yang telah memberi harapan pada hidupku." Maya menunduk, menahan tangis. "Tuan,
Terima kasih atas semuanya. Rashid mendekat sedikit, namun menjaga batas. Satu permintaanku, biarkan aku tetap menjadi ayah baginya. Walau dari jauh, walau hanya lewat doa, atau kunjungan sesekali. Maya mengangguk. Itu hak Tuan. Hari pulang itu akhirnya tiba. Maya berdiri di depan gerbang rumah besar yang pernah menjadi saksi perjalanan paling rumit dalam hidupnya. Ia menggendong bayi laki-lakinya yang kini tidur tenang di dadanya. Rania memeluknya erat, menahan air mata. Kamu perempuan terkuat yang pernah aku temui. Maya, jaga dirimu. Maya tersenyum, gemetar karena emosi. Terima kasih, Rania, untuk semuanya. Rashid berdiri sedikit jauh, menahan diri agar tidak terlalu dekat. Namun ketika Maya mendekat, ia menunduk dalam, penuh hormat. Selamat jalan, Maya, ucap Rashid. Pulanglah dengan hati tenang. Maya menatapnya, kali ini tanpa takut. Terima kasih, Tuan Rashid. Semoga Allah membalas semua kebaikan Tuan. Dengan langkah pelan, Maya masuk mobil. Gerbang itu tertutup perlahan di belakangnya. Rashid berdiri sendirian, tangan di dada, menatap mobil yang membawa pergi dua sosok yang kini menjadi bagian tak ternilai dari hidupnya. Ketika pesawat mendarat di Indonesia, Maya menangis begitu melihat tanah kelahirannya. Udara lembab, bau sawah, suara burung, semuanya terasa seperti pelukan hangat. Ibunya sudah menunggu di depan rumah baru mereka. Menangis haru melihat Maya turun dari mobil sambil membawa bayi kecil yang wajahnya begitu damai. Ya Allah, cucuku. Suara ibu Maya pecah, gemetar. Terima kasih, Nak. Kamu pulang. Maya memeluk ibunya erat. Pelukan yang menghapus semua luka, semua lelah, semua ketakutan yang pernah ia rasa. Anak itu menangis kecil, seakan menyambut kampung kelahirannya. Maya menatap langit. Terima kasih. Ya Allah, kau bawa aku pulang. Dan di sanalah hidup baru dimulai. Bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang penuh harapan, keberanian, dan cinta yang lahir dari pengorbanan. Tamat.